soal kuota pemain asing Liga 1. Ini gue kaget loh sebenarnya. Sama ini. Gue kaget sama, banget. sama. Masa langsung tiba-tiba bisa jadi 8? Jadi kata teman saya yang pengurus klub di salah satu bilangan di Jawa Tengah dan di Jogja 2 minggu yang lalu kita ngobrol. Pertama kita ngobrol, saya cuma tanya, itu bener mas 6+2? Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama S2 Ernesto. Gue agak di-grow ya dikit gila, Rockin Solo. Gokil, baru kemarin Rockin Solo ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Bukannya beberapa, gue ngeliat postingannya si Stefanus aja. Oh enggak, itu usulan line up tahun depan apa gitu. Yang lagi rame kan Judas Priest mau ke Indonesia katanya. Oh iya benar-benar. Gitu. Oke, kita sekarang nggak mau bahas itu, tapi tetap akan membahas sepak bola Indonesia dan kita akan membahas panasnya bursa transfer menjelang akhir Liga 1 musim ini. Ini udah luar biasa nih, karena ya diawali pertama gue ngomong dulu soal pelatihnya Madura United yang tiba-tiba sehari jelang pertandingan semifinal leg pertama berpisah dengan jangan-jangan Persija is. Wah enggak lah. Nah ini pengen masuk ke situ, tapi kita pengen masuk ke yang satu dulu nih yang lagi panas juga nih, lagi jadi perbincangan banget soal kuota pemain asing Liga 1. Ini gue kaget loh sebenarnya. Sama is. Gue kaget banget. Sama. Masa langsung tiba-tiba bisa jadi 8? Jadi kata teman saya yang pengurus klub di salah satu bilangan di Jawa Tengah dan di Jogja 2 minggu yang lalu kita ngobrol. Pertama kita ngobrol, saya cuma tanya, itu bener mas 6+2, saya bilang gitu kan, 6+2 gitu. Bener mas. 6+2 tuh berarti 2 Asia? Bukan, 6+2 itu 6 bisa main, 2 gak main. Jadi kayak Thailand boleh gitu. daftarin 8 tapi kuota Asia ASEAN-nya gitu ada nggak? Belum ada. Belum jelas. Okay. Jadi kayak Thailand itu bisa 9 orang tapi cuma bisa main 6 gitu kan. Jadi di Indonesia itu ada nyebutnya mereka bukan 8 pemain asing tapi 6+2 karena 6 yang bisa dimainin, 2 nggak bisa pakai baju gitu. Nah, dan si teman saya yang pengurus klub ini udah bilang bahwa dia bilang klub saya udah mencari-cari mas. Wah, klubnya udah mulai cari-cari, berarti ini bukan sekedar isu, ini udah mendekati kenyataan. Dan dia saya tanya alasannya apa dari PSSI, dari para petinggi sepak bola Federasi Indonesia gitu. Alasannya pemain lokal overpriced. Gue mengarah ke situ sebenarnya. Jadi, tapi lu lanjutin dulu. Pemain lokal overpriced, pemain lokal terlalu mahal. Pemain lokal tidak sesuai dengan kemampuan tapi terlalu mahal. Terus saya bilang, apakah itu solusi dengan nambah pemain asing, pemain lokal tidak digunakan? Kan otomatis gini, kalau satu tim 30 orang, berarti dikurangi 8, tinggal 22 dong. Betul. Nah 22 ada kiper 4. Iya. Tinggal 18 doang. 18 doang, berarti pemain lokal makin tergencet dong. Iya. Pemain lokal, taruhlah di atas umur 25 tahun. Kita nggak ngomong di bawah 25, dia di 25 tahun. Itu paling 10. Yeah. Berarti tinggal 8. Itu diperebutkan pemain di atas 30 tahun dan di bawah 25 tahun. Jadi bagaimana anak 18 atau 17 tahun bisa ada naik wonderkid gitu gitu. Nah, ini jadi, tapi kalau menurut saya kalau soal overprice ya solusinya adalah salary cap. Iya. Dan klub-klub itu sendiri yang mawas diri sebenarnya. Betul. Balik lagi ke situ. Oke, sekarang ini kan zaman profesional terbuka ya. Gitu. Pemain berhak memasang harga lah. Betul. Lagi di prime-nya kan, karena kan waktunya untuk masa seorang pemain sepak bola kan sebentar ya. Betul. Tapi makanya dia ketika ada kesempatan untuk bisa menaikkan harga setinggi-tingginya gitu. Tapi terkadang memang nggak masuk akal menurut gua. Tapi ada solusi sebenarnya dari Bambang Pamungkas waktu ketika jadi manajer Persija itu dia mengatakan bahwa pemain-pemain yang dari akademi ini, taruhlah misalnya nih, mereka dibayar 7-10 juta satu bulan nih, itu sudah tinggi. Ya iya. Berarti kan dalam 1 tahun taruhlah dikontrak 12 bulan, berarti 120 juta. Kalau langsung dikontrak 3 tahun gitu, berarti kan 360 juta. Dan itu sebenarnya investasi. Nah nanti di situ ada klausul kalau dia bla bla bla. Naik persentasenya kalau dia ke timnas berapa, menit bermainnya berapa. Menurut saya itu masuk akal. Ya kalau itu iya. Iya makanya itu sekarang harus ada satu badan khusus nih menurut gua ya, yang bisa menilai itu. Tapi badan ini ya memang nggak susah ya, badannya agak susah ya, independensinya agak susah. Tapi maksud saya
pembatasan harga itu penting menurut saya. Ya, salary cap iya, dan cara itu memang ya itu balik lagi ke klubnya gitu. Gimana cara lu mengelola finansial lu gitu. Ketika lu memaksakan 8 pemain asing juga, terkadang kan orang juga pemain asing juga nggak mungkin, pasti ada rate-nya. Iya. Ada standarisasinya, harganya juga nggak ya, walaupun memang mungkin harganya misalnya gue dapat 1M bisa dapat 2 pemain asing agak lumayan nih. Mungkin setara dengan pemain lokal yang juga overpriced gitu misalnya. Ya rata-rata air ya mendingan itu dapat 2 gitu daripada cuma 1 pemain lokal yang overpriced dan usianya mungkin sudah tidak muda lagi. Ya ini yang sebenarnya harus dicari solusi, harus segera duduk bareng APPI, karena ini akan jadi bola panas, yakin gue. APPI, PT LIB dan PSSI ini harus segera duduk bersama untuk bisa mencari solusi terkait dengan overprice-nya harga. Karena pasti kalau APPI pasti berpegang itu kan hak pemain gitu loh. Ya tapi kan kalau LIB, PSSI juga pasti akan mencoba melindungi klub sebagai anggota mereka untuk bisa harganya jangan terlalu tinggi-tinggi dong. Gitu. Ya kalau bagi pemain sendiri yang rugi adalah ketika pemain asing itu invasinya terlalu banyak, kesempatannya semakin dikit, oke lah ngomong, ya lu sebagai pemain harusnya bisa berusaha gitu. Berusaha, lu harus bisa menunjukkan. Tapi kalau udah dibuat kayak begitu. Dan satu lagi yang perlu diantisipasi adalah ini penting nih, ini penting. Dalam satu tim itu diharapkan itu jangan ada bukan dikuasai satu agen pemain di tim itu, terutama pemain asing ya. Jadi harus ada pembatasan itu juga, karena itu juga larinya akan jadi subjektivitas yang kelihatan gitu. Itu satu. Kedua, belajar sedikit sama Persebaya. Menurut saya Persebaya itu budgetnya nggak terlalu tinggi loh. Ya walaupun memang sempat goyang gitu. Tapi setiap tahun mereka establish dengan keuangan mereka. Itu artinya mereka safety dengan keuangan mereka. Terlepas dari itu mereka pasti musim depan ada perbaikan. Satu lagi, di musim depan 2024-2025 ini tidak ada pemilu. Nah, artinya kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa tim CEO-nya itu terpilih di pemilu, menang di pemilu. Timnya ancur-ancuran tuh. Saya nggak usah sebut nama lah, browsing aja. Malas nanti semua disomasi saya. Tapi musim lalu itu 2 hal yang bikin kacau liga gitu sebenarnya. Pemiliknya bermain-main di ranah politik, bawa timnya. Akhirnya yang kedua efeknya tim keuangannya kacau. Saya nggak nuduh Semarang seperti itu, tapi Semarang Mas Yoyo sempat ngomong dicicil dulu gitu-gitu. Nah, terlepas dari memang tim nggak bisa main di kandang sendiri karena renovasi segala macam, tapi balik lagi ya, tolong kalau namanya mau, ini industri masih jauh banget lah, tapi tolong kalau mau mengelola klub ya disesuaikan, neraca laba ruginya itu harus ada jelas gitu loh itu. Kadang gitu ya, kadang klub tidak sadar diri dengan kemampuan finansialnya, dia akhirnya memaksakan karena tuntutan juga prestasi dari supporter, terutama klub-klub besar ya. Karena kan gengsi dong gitu, klub sebelah saingan gue beli ini harganya segini. Nah itu yang terkadang harus diubah mindsetnya sama klubnya, harus dihitung secara general dulu. Ketika lo sudah menyepakati untuk ini, gue yakin ini salah satu strategi, ini sih masih cek ombak. Nggak tahu ya kalau misalnya nanti akan terrealisasi ya. Ini masih cek ombak, pasti akan rame, akan terjadi diskusi. Nah nanti solusinya seperti apa? Akhirnya nanti akan membuat para pemain lokal kita, mungkin ini yang gue baca dari strateginya adalah menurunkan harga mereka. Jadi tidak akan ada overprice gitu. Jadi ini salah satu strategi juga gitu. Pasti untuk memaksa klub. Sekarang memaksa pemain untuk itu. Tapi ya biar bagaimanapun, kalau menurut gue, kalau pemain-pemain yang memang bagus, yang memang punya kualitas, apalagi pemain-pemain timnas, sudah lo mendingan keluar negeri aja dah. Iya. Gak usah pusing-pusing. Ya, tapi terkadang kan tawaran di luar negeri tidak tawaran surga yang ada di negeri sendiri. Iya, makanya kita berkaca sedikit, ini sedikit melebar ya. Nur Hidayat lah terusnya. Hidayat dengan, saya nggak tahu bayaran dia berapa, tapi dia sama kayak bayaran di Bayangkara. Keberanian dia ke sana, itu menurut saya bagus, dan dia bisa main terus, bisa cetak gol. Tapi kan orang Indonesia selalu bilang, ini kolom komentar IG-nya Skor Indonesia, ini selalu bilang, Liga Filipina di bawah Indonesia. Poinnya bukan itu. Ini persen pemain, persen pemain untuk meningkatkan karir. Bukan, kita nggak urusin liga, persen pemain. Saya yakin Asnawi dengan tantangan sekarang nih, jarang dimainin, main cuma 2 menit, 3 menit, bahkan paling banter 12 menit gitu. Dia juga akan mengaca pada diri sendiri. Yanto Basna walaupun seperti itu sudah mulai dipercaya di bangku cadangan dengan cedera lama. Artinya ini menarik. Di Korea ada Arhan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pilihan itu ada opsi untuk seperti itu gitu. Walaupun misalnya
di Indonesia bayaran lebih murah, cari rawon lebih gampang gitu, cari makan gorengan lebih gampang. Di luar kan harus adaptasi segala macam. Tapi kan balik lagi ini soal pilihan. Betul. Ini soal pilihan karir dan itu menurut saya itu salah satu opsi yang bisa diambil dengan adanya mungkin kebijakan ini akan diterapkan gitu. Ya oke lah, itu mudah-mudahan ada solusi terbaik nanti. Memang akan seru dan akan panjang diskusinya ini karena banyak efek domino yang akan dihasilkan dari sini ya. Betul. Ya katanya pasti akan ada alasan, salah satunya yang gue yakin karena biar industrinya semakin semarak. Secara sportainmentnya semakin oke. Dengan ada pemain asing maka akan meningkatkan kualitas. Kalau pemain asingnya standarnya tinggi. Betul. Dan itu pasti harganya nggak murah. Betul. Nggak murah pasti. Iya dong. Apalagi kalau misalnya cuma sekedar rata-rata air, ngapain? Kalau saya itu berharap Raja Nainggolan itu bertahan sebenarnya. Iya benar. Tetap bertahan di sini entah klub yang mana. Karena kalau dilihat kemarin ketika oleh Bayangkara, dia nggak gagal menyelamatkan klubnya, tapi lihat cara pergerakan, cara attitude ketika dia memprotes kebijakan-kebijakan yang menurut dia itu tidak boleh di sepak bola, itu dibutuhkan. Iya benar. Ya oke lah, kita beralih sekarang ke klub nih. Tapi Liga 2 juga ya? Liga 2 katanya 3 pemain asing. Nambah lagi juga ya? Nambah lagi pemain asing. Waduh, gokil sini. Nanti kita tunggu aja. Bahas lagi. Iya, kita tunggu aja lah. Oke, yang menarik adalah juga dari bursa transfer nih ada 2 tim promosi nih. PSBS Biak ada katanya rekrut pelatih ex pemain Real Madrid. Strikernya Real Madrid, Atletico, Zaragoza dan Juventus. Gokil nih. Siapa namanya? Lupa gue. Juan Eduardo Sneijder. Iya, dia 3 caps di timnas Argentina. Dia ini. Jadi dia striker tambal sulamnya klub-klub gede gitu. Jadi kalau dulu ada Del Piero, dia cadangannya dia sama Nicola Amoroso cadangannya. Terus di di timnas Argentina masih ada banyak pemain kayak Crespo segala macam, dia nomor 2-nya gitu-gitu. Jadi dia striker piala kedua, tetapi dia pernah merasakan 3 kali Copa del Rey, di Zaragoza 2 kali, Real Madrid sekali. Dia juara Piala Winners Eropa bersama Zaragoza. Dia pernah juara Intertoto sama Juve gitu. Terus dia dari 2017 berkarir di J-League tuh. 2 tim ya, Jeff United Ichihara salah satunya. Dia cukup lama dari 2017 sampai 2019. Iya, kita lihat aja pengalamannya dia menukangi tim di J2 League, di J-League seenggaknya. Ya mudah-mudahan bisa membawa dampak yang positif buat PSBS Biak ya. Nggak cuma sekedar lewat. Yang menarik lagi Semen Padang ternyata pelatih baru juga ya. Andrew Sisil loh. Memutuskan jauh lebih awal Andrew Sisil diputuskan pelatih baru. Karena license kali ya, Coach Devi Adri ya? Iya, mungkin karena Coach Hendry license A. Udah AFC dia. Iya, udah pro. Iya, AFC pro maksudnya. AFC pro. Kalau si Coach Devi AFC. Iya. Ya, sorry, balik lagi ke PSBS. PSBS di hari kita syuting tanggal 14 itu juga mengucapkan say goodbye ke Regi Raditya, pelatih yang membawa mereka promosi musim lalu. Berarti memang kalau say goodbye dia tidak dipakai lagi. Sebenarnya kan waktu itu kan kalau omongannya Pak Yan ya, manajernya itu kan kita pengen pertahankan ya. Coach Regi ini mencari sosok yang tepat gitu loh. Siapa akan diduetkan lah paling nggak bakal disingkirkan, tapi ternyata mungkin kalau misalnya memang jadi si Sneijder ini akan bawa asisten. Nah itu juga kan pasti kan akan menyingkirkan Coach Regi juga. Mendingan Coach Regi mencari tantangan baru di klub lain, mungkin di klub dual ya, 2 musim depan gitu. Bisa jadi dia si Juan Sneijder ini pakai Bustos jadi penerjemah. Bisa jadi kan Bustos seringan kali kalau pelatih baru Argentina datang dia jadi penerjemahnya gitu kan. Biasanya Esteban Bustos gitu atau siapa kan banyak tuh pemain-pemain Argentina yang ada di sini gitu. Tapi yang pasti itu selain pelatih baru dan cukup fenomenal ini pelatih mahal, PSBS itu kabarnya juga akan lebih banyak bermain di kandangnya itu, kabar anginnya dia akan di Jogja, di Bantul. Oh akhirnya Bantul ya? Bantul jadi pilihannya, kabarnya seperti itu. Walaupun mungkin juga akan ada pertandingan kalau Biak belum tahu karena stadionnya belum lolos Liga 1, mungkin bisa di Mandala atau di Stadion Papua Bangkit. Iya bisa betul. Tapi kabarnya itu lebih besar mayoritas itu akan bermain di Bantul gitu. Iya, secara biaya akan lebih murah sih. Dan cuma sayangnya itu dari musim 2023-2024 ini Bupati Bantul itu tidak menyetujui adanya penonton. Iya, gitu aja sayang. Padahal komunitas orang Papua Indonesia Timur juga itu banyak gitu. Jadi potensi nonton itu sebenarnya ada gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut sih. Iya, itu kali aja besok agak berubah ya karena kan udah konstelasi politiknya kan udah nggak sepanas kemarin. Ya walaupun masih ada pilkada sampai November nanti. Aduh iya, pilkada pilihan lurah lah. Oke, yang menarik lagi adalah kita beralih ke klub besar Persija yang ternyata masih
belum daftar boleh daftar pemain karena efek sanksi FIFA ya. Iya. 2 nama dipastikan keluar, salah satunya Sahryan Abimanyu mau kemana ya? Pokoknya gini, belum ada announce siapa yang keluar. Tapi Sahryan Abimanyu kan habis musim ini kan. Oh iya. Habis musim ini Sahryan Abimanyu, dan 2 pemain ini tidak didaftarkan di turnamen yang tanggal 30 tanggal 6 itu di lawan si Sabah itu Sabah Selangor di JIS itu ya. Ya di JIS itu dipastikan bahwa akan ada pemain muda semua, pemain komposisi musim lalu ikut semua, tapi ada 2 pemain lama yang tidak ikut. Nah, saya Persija belum mengatakan siapa, tapi beberapa bulan yang lalu Sahryan itu sudah announce bahwa dia ini musim terakhir secara kontrak ya, musim terakhir dia di Persija. Belum diperpanjang atau gimana, tapi belum ada announce perpanjang. Nah, kemungkinan salah satunya Sahryan yang tidak akan bersama Persija gitu. Mana ya Abi ya? Nah, Abi ya? Mungkin balik lagi ke Madura atau ke Persis Solo, kita nggak tahu. Bisa jadi, iya bisa jadi. Oke, terus ada Rizky Ridho yang jadi properti panas, bukannya ke Persib tapi dikabarkan bakal balik ke Persebaya dan dibarter sama Hernando Ari. Kalau Hernando Ari jahat. Iya, itu jadi perdebatan, Is. Karena Adri Tani kan kamu sulit lah. Gosip yang beredar adalah dia di barter oleh Bruno dan atau Hernando Ari. Kalau Hernando Ari jadi perdebatan kan Andri Tani masih bagus, nanti bla bla bla, kasihan salah satu kipernya. Tapi kalau Bruno kesayangannya bonek. Persebaya akan berisiko kalau melepas Bruno gitu, dan kabarnya Persija maunya dua di antara dua orang itu gitu. Iya, tapi kan yang namanya pemain itu pasti akan datang dan pergi sih. Iya. Gitu. Dan itu yang jadi ramai itu kan itu Rizky Ridho kabarnya mau pulang ke Surabaya gitu, dan kontraknya kan dia masih setahun lagi kalau nggak salah ya. Pokoknya 2 tahun lagi dia. Mendingan dia keluar negeri dah. Iya. Kalau gue mah iya beneran dah. Rizky Ridho mendingan keluar negeri dah. Agennya siapa ya? Gabriel Budi bukan? Oh enggak, agennya gue kemarin kasih Kiko. Oh Kiko ya. Kiko Insa iya. Oh oke. Itu gue kemarin kasih tau sama Kuku. Pas gue nanya-nanya adalah sesuatu gitu. Coba gini ini. Oh itu. Oh oke. Kenapa nggak dibawa ke JDT aja? Ya kali aja, mungkin aja bisa jadi ya. Karena kedekatannya itu ya. Nah itu yang menarik lagi juga sebenarnya dari sisi pelatih nih. Thomas Doll lanjut gak sih? Thomas Doll itu gajinya bisa membiayai klub Liga 2 coy. Iya sih. Wajar. Terus dengan tapi kan masih ada 1 musim lagi kan? Tapi kan ada dari 3 tahun. Bisa jadi ada klausul untuk tidak diperpanjang gitu, karena memang ya faktor finansial juga berpengaruh juga kan. Gitu. Persija lagi inilah. Terlepas apapun Persija dari awal kita nggak tahu duitnya kayak apa, ada atau enggak, tapi dari awal dia cuma pakai 5 pemain asing kan gitu. Lagi ngos-ngosan sih kayaknya. Jadi menurut saya ya Thomas Doll juga faktornya itu. Tapi kalau ngomong Thomas Doll, Persija dengan Thomas Doll itu cukup bagus sebenarnya. Dan kadang gini, kombinasi yang pas kalau 18 tim Liga 1 musim ini dan musim sebelumnya hanya Persija menurut saya paling sukses. Sukses kenapa? Dia sanggup menaikkan pemain-pemain muda. Dan betul. Itu tidak hanya 1-2, tapi hampir 5-6 pemain yang dinaikkan dari mulai angkatan Frankie Misa yang dipinjamkan sampai yang terbaru nih Rehan Hanan, terus kemarin terakhir Doni Tripamungkas anaknya mencoba anaknya Maman gitu. Artinya ini pelatih yang cukup bagus, beda dengan Makassar ya. Makassar kan memang akademinya belum jalan ya gitu. Jadi dia ngambil pemain muda dari beberapa tim lain. Tapi kalau Persija itu dari based on akademi mereka. Jadi menurut saya ini contoh sukses sebuah klub yang ketika meregenerasi dengan binaannya sendiri gitu. Dan ini menurut saya berarti klub ini direktur tekniknya misalnya wakil Ganesha gitu, Ganesha, dan klub ini nyambung jadi satu gitu loh. Iya, buktinya apa? Banyak pemain Persija yang dipanggil timnas, pusing sendiri akhirnya Mas Don. Dan pemain muda semuanya. Iya, dari level senior sampai kelompok umur loh, banyak banget. Iya, benar. Makanya pusing juga. Ini menurut saya saya garis bawahi ini klub yang sukses untuk model regenerasi dan pembinaan gitu. Dan juga bisa berkontribusi banyak untuk timnas. Iya. Itu sih, walaupun bikin pusing untuk klubnya sendiri. Iya. Oke, tadi selain Thomas Doll yang agak menarik juga Milomir Sesliha nih yang bisa mengangkat secara grafik permainan Persis Solo juga katanya. Ini ya. Belum tentu diperpanjang jadi termasuk lanjut ya. Risto Mistevski di PSS Sleman. Iya, PSS Sleman. Milo Seslija itu 2 pelatih yang masih dievaluasi. Tapi apakah mereka diperpanjang atau enggak itu belum tahu. Tapi yang pasti gini, kalau Sleman gosip-gosip yang beredar dalam musim depan mereka akan siap untuk membenahi
dianggap musim lalu mereka banyak mubazir membuang-buang perekrutan ya, terutama asing gitu. Nah, musim depan mereka akan lebih hati-hati. Ini kita tunggu gebrakan Pak Gusti Randa sebagai CEO. Sedangkan Persis Solo sebenarnya ya kita tahulah gesekan dengan politik praktisnya kan sangat kental sekali, dan kita tahulah bahwa klub ini identik dengan anaknya Pak Presiden gitu. Duitnya pasti banyak segala macam. Tapi kita kan nggak pernah tahu dalamnya itu, dan kabarnya juga Persis Solo juga evaluasi total karena memang sempat ketika mereka 3 tahun yang lalu ketika Liga 2 kan dia kayak Chelsea. Namanya banyak dipinjem-pinjemin, dan itu termasuk pengeluaran yang dinilai mubazir. Wah, itu parah sih itu. Itu kacau sih itu memang terlalu membengkak. Kalau Persis Solo kabarnya juga akan melakukan evaluasi dan ya mungkin akan bukan pengiritan bahasanya, tapi lebih efisiensi aja. Iya gitu. Betul. Oke, nah yang menarik lagi akan menjadi komoditi panas adalah strikernya Persik Kediri nih, si Flavio Silva. Ucok. Iya, Flavio Silva. Sebenarnya gue waktu awal musim gue agak sempat meragukan. Salah satu yang meragukan Flavio Silva ini Betul. loh. Waktu kan ada turnamen pramusim ya? Waktu itu pokoknya uji coba lah ya. Ya uji coba. Pokoknya dicoba gitu. Gue ngeliat permainan Flavio Silva di awal musim juga gak terlalu meyakinkan. Tapi kesini walaupun banyak gol penalti ya. Iya. Banyak gol penalti yang dia cetak. Tapi secara ketajaman ya bisa dibilang oke lah. Striker ini jangkung, ya kan, punya kecepatan juga, ya punya ketajaman gitu loh. Jadi memang salah satu yang dikabarkan bakal merapat ke tim tetangga Persebaya nih. Nah, begitu juga Junior Brandao. Berarti Persebaya ini lagi gila-gilain ya. Rizky Ridho, terus Jaja juga dikabarkan. Jaja sudah sepakat sama Dewa katanya. Dewa United ya. Tapi gitu. setelah pas dari itu berarti kan mereka sudah punya niat untuk bisa mengupgrade squad mereka menjadi lebih kuat agar bisa bersaing di jalur juara musim depan. Bisa jadi. Dananya mungkin budgetnya dinaikin nih kayaknya sama Pak Azrul. Jadi kabarnya Persebaya itu dari budget dari semua tim Liga 1 itu termasuk yang bukan yang grade A. Iya pasti dia di mediocre. Orang kelihatan dari materi pemain kemarin lah ya. Iya, materi pemainnya lah. Musim depan tidak ada announce, saya belum dapat gosipnya, tapi dengan dengan rencana-rencana dan gosip-gosip yang beredar, termasuk mendatangkan Flavio Silva atau Junior Brandao di depan mereka, ini berarti mereka punya budget yang lebih lagi. Dan kita tahu Persebaya sebenarnya based on pendukungnya cukup bagus, penjualan merchandise segala macam cukup bagus, dan ini menurut saya bisa jadi mereka ingin berada di race perebutan juara atau 3 besar di musim depan gitu di musim. Dan yang menarik adalah Paul Munster ini tentunya akan membangun timnya sendiri akan dibangun nih. Iya, kalau mereka datang kemarin kan timnya Coach Aji Coach Aji dan sisaan lah, bukan dia gitu. Jadi Paul Munster pastinya akan lebih beda di musim depan bersama Persebaya, itu aja. Yang menarik lagi adalah masih dari Persik Kediri nih, Ze Valente apakah akan diduetkan dengan Majid Osman? Katanya akan didatangkan gitu, atau dengan si Rohichan nih masih dipertahankan nih. Rohichan masih oke lah. Kalau kata Arthur Irawan ya, yang sekarang akan pensiun dan akan menjadi petinggi entah jadi apa, saya nggak tahu jabatan yang Presiden baru. Presiden klub lah. Gitu. Rohichan mau dipertahankan, tapi mereka juga masih belum memutuskan Ze Valente akan berdua dengan, karena mereka juga ngincer Majid Osman dari Dewa United gitu. Oke. Gitu. Majid Osman tuh tipikalnya gelandang bertahan apa nyerang ya? Lupa gua. Dia gelandang tengah sebenarnya, tapi lebih cenderung agak bertahan, dan dia salah satu pemain yang sering dipanggil timnas Lebanon. Ya benar. Memang berarti memang kualitasnya juga mumpuni sih sebenarnya Majid Osman itu. Karena di Dewa kan yang depan Kolovos. Iya benar. Dimitris Kolovos gitu. Oke, sekarang beralih ke PSM Makassar. Ya, Yakob Sayuri sudah perpisahan. Betul. Sudah perpisahan. Satu lagi Yance juga gue nggak tahu nih. Pokoknya Sayuri Brothers itu kayaknya cabut ya. Cabut ya, Sayuri Brothers ya. Ya ini akan menjadi sebuah kehilangan juga pasti bagi PSM Makassar. Tapi PSM Makassar gue tahu biasanya akan muncul lagi pemain yang oke. Betul. Ya dari pokoknya di lingkungan mereka lah ya, dari tim juniornya mereka gitu. Memang banyak sekali bermunculan gitu bakat-bakat dari Makassar ataupun dari Sulawesi Selatan. Yang menarik adalah bakal kemana ini dua anak ini, Yakob dan Yance, ke luar negeri kah? Karena kabarnya kan ada itu juga. Iya, yang pasti kan kalau gosipnya Yakob ataupun Yance belum jelas ya. Tapi yang pasti PSM Makassar sekarang ini bergerak di 6 atau 5 kota untuk menghidupkan akademi. Jadi mereka pengen kayak Persija. Sudah ada tempatnya kalau nggak salah di Luwu, itu tempatnya yang akan jadi akademinya PSM. Mereka akan akan memaksimalkan itu bakat-bakat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, termasuk mungkin Sulawesi di Gorontalo segala macam. Terus
Bernardo Tavares sudah mengisyaratkan bahwa oke, saya akan cari banyak pemain akademi, pemain EPA, Elite Pro Academy mereka akan dinaikkan. Termasuk ketika mereka bermain di Asian Club Championship. Ya, jadi Bernardo Tavares sudah memberikan tanda dia akan bertahan dan dia siap ditinggalkan pemain karena kabarnya tidak ada Brother Sayuri dan juga Safruddin Tahar. Ada sekitar 16 pemain yang akan keluar. Iya. Berarti gitu. Banyak banget ya. Iya, tapi banyak yang banget. masuk katanya adalah mantan kipernya Rans, Hilman Shah. Balik lagi dong. Balik Iya, lagi sana, balik kabarnya lagi. seperti itu sih. Oke deh, kita tunggu aja seperti apa nanti kiprah PSM Makassar. Yang menarik memang menunggu kiprah dua tim kita ya di Asian Club Championship nih, Yes. Borneo FC dan juga PSM Makassar. Borneo akhirnya menggantikan Persija yang memilih mundur karena ya alasannya sih memilih fokus ya. Ya tapi sih emang ngosan sih. Iya. Itu aja sih benernya, walaupun hadiahnya gede loh. Hadiahnya Asian Club Championship gede. ya lumayan. Iya. Tapi ya itulah keputusan klub. Oke, dengan demikian maka berakhir sudah pembahasan kita di episode Discord kali ini. Jangan lupa kalian sampaikan kolom komentar juga kalau misalkan kalian punya kabar-kabar ataupun kabar kabur terkait dengan bursa transfer ya. Kalian juga lebih tahu seperti si orang dalam. Iya. Lebih tahu tentang klubnya masing-masing, silakan sampaikan aja di kolom komentar kalian. Kalau ada yang terbaru langsung aja, wah ini baru Nggak nih. bener ya, nggak riset nih. Nggak riset nih kayak gitu. Nah, Sampaikan aja, kali aja kita yang salah gitu. Iya. Namanya juga isu ya, Iya, kabar, isu, rumor, itu aja gitu loh. Oke deh, jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook maupun di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Kita juga ada di mana? Di Noise, dan juga untuk perkembangan Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan liga-liga di Asia Tenggara buka di skor.id. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Ernesto. Sampai jumpa lagi.